Sejarah Tionghoa di Indonesia adalah kisah yang berjalan di dua wajah, antara keterlibatan yang begitu dalam denyut ekonomi Nusantara dan keterasingan yang dipaksakan oleh kebijakan serta prasangka. Dari pelabuhan kuno di Palembang, Tuban, dan Gresik, jejak mereka telah hadir sejak abad-abad awal perdagangan maritim. Mereka menikah dengan penduduk lokal, membangun keluarga, bahkan ikut menyebarkan agama Islam. Namun di sisi lain, mereka juga terus dibayang-bayangi stigma sebagai pendatang, meskipun banyak dari mereka telah lahir dan mati di tanah ini. Setiap era meninggalkan luka dan jejaknya sendiri. Pada masa kolonial, kebijakan Belanda membatasi ruang gerak Tionghoa dengan aturan diskriminatif. Namun di saat yang sama mereka dijadikan tulang punggung perdagangan. Pada masa kemerdekaan mereka terombang-ambing antara loyalitas dan kecurigaan. Tragedi politik tahun 1965 dan kerusuhan tahun 1998 menorehkan babak paling kelam dalam sejarah hubungan ini, meninggalkan trauma yang tak mudah dihapus. Sejarah kemudian berubah arah ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur naik menjadi presiden. Dengan keberanian melawan arus, ia mencabut kebijakan diskriminasi yang selama puluhan tahun telah mencekik etnis Tionghoa. Untuk pertama kalinya, budaya, bahasa, dan tradisi mereka bisa kembali muncul ke permukaan. Seolah pintu yang telah lama digembok akhirnya dihempaskan. Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi mengamankan 26 orang warga negara asing atau WNA menyusul insiden penyerangan terhadap prajurit TNI di kawasan pertambangan emas milik PT Sultan Rafli Mandiri, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Insiden tersebut terjadi pada Minggu 14 Desember 2025 dan mengakibatkan 5 anggota TNI menjadi korban penyerangan. Para WNA yang diamankan diketahui merupakan warga negara China. Saat ini, kantor imigrasi Ketapang tengah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dokumen keimigrasian seluruh WNA yang diamankan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan status dan izin keberadaan mereka di wilayah Indonesia. Sementara itu terkait dugaan perusakan dan penyerangan, penanganan perkara diserahkan kepada Polda Kalimantan Barat untuk pendalaman hukum lebih lanjut. Sebelumnya dilaporkan bahwa 15 WNA asal China diduga terlibat langsung dalam aksi penyerangan di area tambang emas PT SRM. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat dan memicu perhatian aparat keamanan serta instansi terkait.